Sebagaimana ulama meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man lam yatawarra bi ta'allumihi ibtalahu Allah Ta'ala bi ahadin thalathatil asya, imma ayyumitahu bi syababihi aw yuqi'ahu bi rasyadihi aw yuqi'uhu bi khidmati sultan." Ujar Rasulullah SAW, barang siapa tiada warak menuntut ilmu, kurang menuntut ilmu tapi tidak menjaga, maka dia akan diuji oleh Allah dengan salah satu dari 3 macam ujian. Pertama, ada kalanya kurang nang menuntut ilmu nang kadawara diwafatkan oleh Allah, mati muda, mati anu, mati di waktu muda, atau ditempatkan apabila kada mati waktu anu, artinya waktu anu itu waktu menuntut ilmu mati, atau orang itu umpama panjang umur juga kurang nang menuntut ilmu nang kadawara, umpama panjang umur, maka orang itu dikumpulkan bersama orang-orang nang bodoh. Arti bodoh ini bukannya orang atau pada pintar, tapi masalah agama bodoh. Kalau masalah dunia pintar. Nah ini apabila orang pada warak, salah satunya mati anu, atau mati pada waktu menuntut ilmu, atau inya apabila panjang juga umurnya dikumpulkan beserta orang nang bodoh, atau umpama kada juga dikumpulkan beserta orang nang bodoh, maka orang itu menjadi jongos pemerintah. Ketiga ini Nabi bersabda jongos pemerintah, artinya jadi pelayan pemerintah. Arti pemerintahnya itu deh, jilat sana jilat sini. Apa aja pemerintah, seorang wajib menggunakan hukum-hukumnya. Anggaran pemerintah ada tersalah. Atau apabila orang itu kada warak di dalam menuntut ilmu, maka orang ini jadi peliharaan, jadi pembantu orang kaya dunia. Arti pembantu ini jadi babu-babuannya. Seorang berilmu umpama menghapon aja membukakan lawang kurang menangsu, kurang suge, tapi kada berilmu, kada bayang, kada apa kada. Apabila dia sudah tikam pada waktu menuntut ilmu, kada ada bisiwara, maka Allah akan memberi nang 3 ini. Mukada wafat pada waktu menuntut, atau panjang juga umur tapi tak kawan lawan kurang-kurang mampu umur masalah agama, atau menjadi panjang juga umur, atau menjadi jongos pemerintah, atau jadi babuk orang kaya. Ini ujarna Nabi. Maka manakala seorang penuntut ilmu itu disuruh bersifat warak, maka apabila orang itu warak di dalam menuntut ilmu, maka ilmunya akan lebih bermanfaat dan belajarnya lebih mudah dipaham. Apabila orang yang menuntut ilmu ini pada waktu ini menuntut bersifat warak, serta manfaatnya lebih banyak, termasuk sifat warak. Salah satu daripada sifat warak, arti warak ini berjaga atau menjaga, berhati-hati. Termasuk daripada salah satu sifat warak ialah menghindari rasa kaya banyak, menghindari satu. Yang kedua, menghindari banyak tidur. Warak juga artinya warak ini berhati-hati,
Makan boleh, cuma jangan terlalu banyak. Guling boleh, cuma jangan terlalu banyak. Dan banyak bicara. Ini termasuk orang warak. Menjaga parut, menjaga mata, menjaga anggota yang lain. Dan tidak banyak bicara yang tiada bermanfaat. Artinya apabila nambah manfaat hanya berkata atau bicara, bukan ada berana. Di sini ini pada waktu menuntut ilmu, ini termasuk adab orang menuntut ilmu. Dan menghindari makan makanan warak ini juga termasuk menghindari atau menjaga makan makanan yang ada di pasar kalau bisa. Kalau bisa, karena makanan di pasar itu lebih dekat kepada hukum najis dan hukum kotor. Hukum najis, ikan tahu najis dan orang memasaknya atau kayak apa? Ikan melihatlah gawian orangnya itu tangannya balasnya kadang. Ikan bentuk pasar di warung, nukar nang warung di warungnya itu ikan melihatlah hanya maulah kayak apa? Tangannya itu Pak kami berbasuh ada. Nah itu kalau tak, jadi di ketang hati sedih makan di pasar, apalagi pasar nang dimakan. Kalau jangan makan pasar, artinya nang kena mun hendak jual nukar mentahnya masak sorak. Kenapa? Ikan bisa pada tahunnya sedih. Sama nang kayak orang malah tempelon takut. Mereka melihatnya maulah bisa kada tamat makan. Orang malah kecap, orang malah kecap aja. Malah kecap aja jawatan ini kan jajakan atau palu-palu di situ nya, mandi di situ pulang membanyakin kayunya jangan nyaman kena kecap tuh. Itu tuh kecap. Adalah ini terjajakinya ada jawatan kira-kira tak ada nak jawatan juga kata palon di musmandiha pulang di situnya yang kayaknya nyamanan. Nah dimaksud di sini adalah makanan di pasar, masak sudah jadi di pasar karena dipadahkan najis atau dipadahkan kotor. Ujar sidin maksudnya makanan yang di pasar itu bisa membuat orangnya jauh dari ingat lawan Allah. Kurang menukar lain nang warung itu kurang baik kurang baik menyembahyang apa sembahyang aja juga puasa juga apa pada sih orangnya ini aja batis bakuridak. Maksudnya kayak itu buatinya ada banyak karak hidung lah adonan kocik-kociknya karak hidung buatnya ada melihat juni nanti nyaman kanyang-kanyang lah karak hidung buatinya nanti lebih dekat kepada kelalaian. Artinya mentamakan maka itu nah ini di orang yang berjual nanti di lah yang orang kayak bapak mau kehidupan hari-harinya kayak apa orang mana bayang gak ada orang antar sembahyang seorang hamba tukar sembahyang jual itu kalau tak ujar kitab di sini menerangkan dekat kepada kelalaian apalagi nama ulang pokoknya lalai tapi bapak apa juga ada mau ulah tuh ulang pokoknya bismillah kada orang umpama babinya ini berkerudung kada terbuat rambut umpama masa nyaman jangan masa panjang rambut terbuat kalau terdekat kepada dan kepada kelalaian yang diceritakan Bahari orang ahli adonan di kota Baghdad di zaman Imam Ahmad bin Hanbal ini murid daripada Imam Syafi'i dan beliau ini termasuk daripada empat
imam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suatu hari ada seorang mulah wadai, orang ini mulah wadai lelakian, mulah adonan. Rumahnya itu di Baghdad tinggal, rumahnya ini bersebelahan dua masjid di Baghdad itu. Jadi hari-hari ini mulah adonan, setiap mulah adonan inya membaca istighfar sambil ma'adon astagfirullah astagfirullah. Kada anu tuh mulutnya tuh kada ampe kecuali tunto pemasaknya menghidupi apinya beristighfar. Lalu suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal ini dari Mesir. Lalu kenapa api sidin ini tak ketek hendak berjalan ke kota Baghdad jalan. Lalu suatu hari sampailah Imam Ahmad bin Hanbal di kota Baghdad tadi bertepatan dengan waktu malam hari. Malam di Arab itu malam ini panjang, antara maghrib dua isya itu panjang, bisa sejam setengah waktunya. Jadi datang sebelum isya, sederhana pakai kuda, sampai bayang, tentang sembayang awak kuyuh, lalu berizin awan marbut masjid, berizin hendak umpat guring semalaman. Ujar marbut, maaf aja, kami kadang kenal lawan sampean orang mana. Artinya ini masjid kada diperuntukkan bagi musafir istirahat ataupun musafir nah hendak guring. Lalu tak keluar sedih, talun-talun tak di Baghdad tadi. Hendak guring kada kawa guring. Lalu diri di muka pagar masjid. Diri jalan-jalan sedih ini kada tahu dikarenakan hati benar ya hendak ke kota Baghdad jalan. Di waktu itu, pada waktu jalan-jalan tadi, rumah-rumah penduduk itu lampunya sudah mati. Artinya kada ada lagi tanda-tanda orang bangunan. Jalan-jalan sekitar 100 meter di seberang masjid ada masih lampu nambahnya menyala. Dan di muka rumahnya ada tenda bertutupnya tak. Jadi tendanya kada kancing lagi, ada orang abang di situ mau adonan biasa berjualan pagi esok hari. Lo betapun. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mang, di mana di sini ada orang menyewakan pangguringan. Aku kemalaman di sini. Aku anak obat guring di masjid. Aku anak obat guring gus dari marbot. Jadi jar kurang nama adon ini tadi nama adon mulah wadai tadi. Di sini kan ada penginapan. Di masjid tadi kujurannya diusir ulang karena semalam ada bakas kemalingan, jaringan hilang pinjam marbut. Ini jatuh kisah menambahi. Ada pagi saya menambah itu, tambah kisah aja, menambah buku. Lalu apa? Kayaknya sudah sampean malam ini menakon guling bersesakitan. Ayo apa malam di rumah kok. Lalu kemudian halus dia masuk aja disediakan kamar. Biasa Imam Ahmad di situ. Jadi asasi kuring ditawari oleh tuan rumah, wahai musafir, kamu sudah makan belum? Kamu belum makan nih, aku ada wadai. Jadi Arab tuh makan wadai hijau, roti, juluki makanan apa ini udah rasa kenyang parut. Disuruh tuan rumah istirahat Imam Ahmad tadi. Asik guling Imam Ahmad Thailand. Mendamar sayup-sayup si tuan rumah mau ulang adonan tadi.
menempa-nempa adunan sambil membaca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kada berlebihan baca. Itu tahajud dari Imam Ahmad bin Hanbal nanya. Lalu pagi hari tuntung sholat subuh, tuntung makan-makan, lalu ditakuni oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Uji Imam Ahmad bin Hanbal, wahai tukang adun rote, ikam lawas dalam mana rote, lawas sedang kum rote. Artinya ikam memeja istighfar ni bang lawas lah, ini lawas lainnya. Lalu Imam Ahmad, ikam ni ada niatkah lawan Allah dengan sabab membaca istighfar itu? Ada najarkan ke apa? Lalu uji si adun rote, nggih, apa ada najar, ada hajat lawan Allah dengan barakat membaca istighfar. Mudahan aku mau terdapat lawan Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya orangnya idola, hendak mendatangi beliau, hendak mengelangi Ahmad bin Hanbal. Katanya jaraknya jauh, modal jauh, waktunya jauh. Seorang gawian hari-hari mengambil upah mulai adonan rote sebelek sehari mahan kurang antar sejauh adon. Lalu tahu mata Imam Ahmad tuh, anda marasi penduduk mana baku jarang kaitung. Lalu sejauh pikir, oh disini rupanya ini magnet nak menarik aku datang ke kota Baghdad. Lantas sejauh aku hatiku timbul hendak ke kota Baghdad. Jadi ditakuni oleh Imam Ahmad pulang ke berapa membaca istighfarnya hari-hari. Apabila kada terdapat, aku kada hampir membaca. Ujar si tukang adon. Lalu ji Imam Ahmad bin Hanbal, Masya Allah, hari ini Allah mengabulkan hajat di ikan. Akulah Ahmad bin Hanbal nang ikam niatakan dengan membaca istighfar tadi. Lalu tangan atau adon atau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, lalu menjadi tukang adon bahwa Tuhan, aku lawan sampian itu lawas tahu, lawas mendengar kealimanmu, amalmu dan lain sebagainya, sampai sampean itu bergelar mempunyai gelar Jamalul Lail, wani beribadah tiap malam 1000 rakaat sembahyangnya aja semalaman pulang. Ikan kau mengkhatamkan Quran tambah nang lain ini aku ujar si tukang adon nang maulah aku ini hendak pendapat nang kayak apa barang Imam Ahmadnya nah untungnya 5 kah 2 kah itu kalau tuh awaknya 4 ke 2 kah jadi jinya 10 kali 5 kah bang bacanya kayak apa menurut toilet tuh 1000 rakaat semalaman 1000 rakaat nyawa pacul jadi jinang apa baca Al-Quran lagi semalaman sekhatam belum lagi nang lain bertitel Jamalul Lail, simpang hias malam hari imbangan damar mana. Lalu Imam Ahmad berarti Allah ini wujud Allah. Siapa nang minta ampun maka Allah akan memberikan rezeki nang kada tahingga dan ujar Allah dosanya diampun. Nih nang urusannya lawan Allah, rezekinya dijamin, ditambahi dan disubihakan dan kabul hajatnya dikabulkan. Tak umat Imam Ahmad bin Hanbal
tahu sudah kira tadi wali kota anak narik soalnya orang biasa cuma amaliannya istighfar aja menolak istighfar kembali lawan orang nang maulah masakan di pasar. Kenapa dipadahakan najis dan kotor? Satu, itu orangnya orangnya aneh lah, terkadang lagi maulah orang ini biasa dia pas pada waktu berjualan patok mahabal jangan nyalakan maulah itu nama patok make up maulah rapi-rapi maulah make up mandi keramas menggoreng iwak keramas make up ini kata lagi maulah oh masya Allah orangnya lagi mandi aja kan ada sebenarnya nakatiak kus-kusok na nambah bau aroma sebaiknya bau harum semerbak pas penjualan oh rapi benar parfum make up patok atau tolah abang lagi berjualan lagi maulah jerembe itu dia sedang maulah dan babahnya katanya orang bagus yang jual bunga sebenar banyak orang di warung tak anjab juga lagi maulahnya adalah mengkaitok rapinya ada ulang itu sudah nang dijualnya otomatis menarik pelang enggak beda lawan nang kisah orang mula adonan aja membaca macam orang nanti adanya rezekinya luas bertemu lawan para aulia yang hidup berdapat lawan aulia yang meninggal berdapat buah nabi amalannya itu aja aduh yuk lagi barang usaha nyata dijamin kan termasuk pemain takillah ya Allah makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi. Allah lah menyampaikan urusan orang tadi barakatnya itu tadi Tuhan nama aturnya, Tuhan nama menyampaikan apa hajatinya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka bagi Allah lah segala sesuatu itu kuasa. Kuasa malahnya istighfar, minta ampunan Allah, ada minta ampunan manusia lah. Jadi urusannya lawan Allah juga mau urusnya Allah. Untuk aja astagfirullah dalam hati astagfirullah yang begawi Allah menyampaikan apa aja pegang jatuhannya sebab mata orang fakir dicontoh masakan di warung orang fakir orang miskin itu dapat 50 sehari habis 50 orang miskin dapat 50 habis salawi orang fakir dapat 50 habis barata sisa. Orang fakir dan miskin umpamanya tulak ke pasar melihat masakan nang sing haruman dari atau sing nyamanan pada panjangan mata dan mangboga salira pada penciuman. Umpama mata-mata orang fakir dan miskin itu memperhatikan makanan itu, tetapi mereka kadang memiliki duit untuk menukar dan tidak mampu membelinya. Mereka itu tentu
wan fakir dan miskin tentu menahan rasa sakit kada kawa manuka liurha hendak, karena tidak terpenuhi keinginan mereka maka hukumnya nukar makan makanan atau masakan di pasar hukumnya mengotori di hati dan najis di hati, bukan najis di anggota, najis di hati. Ikam jisjin tanding lawan ikam lawan orang pada berduit tak, mau ikam duit ada apa? Ada masalah kalau coba ikam nak ada berduit, pulang ke pasar, melihat orang makan di warung kicap-kicap, ada dapat angkop lah, kicap-kicap, ada makan pakai kecap, kicap kenyamanan papanas apa papanasan apa ini, nyaman polanya duitnya ada, orang pakir kan, tahu bulan ada, hendak juga merasain duit kada ada. Jadi bang kayak bang orang menuntut ilmu, menghendak jualnya sih tukar. Nah, kalau tukar bawa pun boleh makan di pasar sama mengacari orang ada bedo duit. Umpah makan di pasar juga, itu pulang nambah jualan bunga sekedar. Ya, bentar atau mau baca. Artinya nak kayak apa? Itu nambah jualan. Jadi kayaknya jilbab lah, jilbabnya. Tulis kaning lah, tulis kaning. Kontak kuning, berarti kejandakan. Ya, nanti tong baca, coba mau. Ikam bujang tak balok, itu boleh cek aja gawin itu tak. Semua supirnya di mana berkana, di situ meninggal. Nah kalau kada lapar aja sehingga ada warung anyar situ aja, hingga kesan jadi bos tuh kan. Bersama baju tilasan plastik kan. Turun pada rumah baju buruk. Sedang apal lagi pada warung nantak ganti baju, baparku, sepatu, ya itu bang. Urusan bos mobil urusan belakangan. Yang penting penambil. Nampilan untung-untungan dia guru kepada bujang kan, kepada balu bayu aja. Ikan balu aja. Jadi aku baru 5 tahun, baru 5 tahun. Ada guru cek deh, tahu kan cek sejarahnya baru 5 tahun. Bro, ada prokes saja. Nanti didatangi orang tak, nanti didatangi orang sebut orang. Bapak ada cerai balu 5 tahun. 5 tahun. Kurecek itu tahu sejarahnya tak? Apa? Kau beli ke rumah, ini batu untuk makan. Ganti bilang baju begawin, nah. Aduh, ada bianor deh. Jadi itu warungnya bulan. Ya lah, kalau perlu takunnya ikan janda kata-kata. Balu kan bujang kan itu anak bagan yang balu kan makan apa mandor kita pakai beban aja biniannya hakon kadang hakon wegang bawa motor bus diinjek di bawah apa anu ya biniannya kenapa nak gawian aku bosnya anak membawa umpan aku anak buah karena haul hari ini jadi aku cuma mantar lumayan aku mantar ampun kujual jadi duitnya ada tak amal mana bisa jom cek perhatian ngerencek nah jadi jabinannya mungkin terbian Allah gue deh baik ini yang panci terabangan beli ke rumah adik yang menyimpan baju lipstick aduh lalu bilut makanya kayak panai kalau nak kayak panai bibir bini guru encek jangan gara-gara motor jadi tak motor buka boleh binang dia Pak musuh senyum ini mengatakan bari juga nah ada akhirnya itu saja lah yang kita bangkit ke bangkit kalau bahari ada kalanya kenik anak-anak kecil anak ibu ibai
bangkit keni jawabannya dulu tak ya tak bangkit keni jawabannya kita mang bangkit jawabannya tak doa om ejan yang hujan kada tertaruh juga banjir aja lagi mana cakap banjir aduh cakap nana tapi hujan banjirnya agak 15 ampere aja bang tapi banyak topan mah hujan kada di topan dua lagi dirabang pula atau banjir kada atap dirabang nasib pejagi jadi guru deta kalau dia pandai guru deta artinya jadi kada boleh tadi kenapa punya kurang sakit lah anak juinya kayak kita mau anak kayak kita juga mau kawat dibungkus berobor ini apa beli pasar yang ada di pasar itu banyak ya anak loh tapi duitnya kadang sama mengajari kok orang kecuali anak tuang jual ini sepaling sedekah jarang pak sedekah ada orang di sini orang pina ya kalau jingok tahu dimakan ada yang nawai makan pak jingok bagian makanya patok abang mana bro guru di situ pada jangan guru yang ini artinya jadi makan di pasar itu jangan kasihan nang kada bedu. Nah ini ada kurang menuntut ilmu menghargai perasaan kurang menikah lagi menuntut ilmu penjualannya pulang kayak apa memang penjualannya ini kada itu kada ini kada maka ikan makan kayak tujuh jadi darah daging kayak tujuan kayak tujuan makanya di sini di sini makan barang pukarso orang bermasak buat ahli bilik yang kanunya menguyak menggosok cuma nubarisnya maka itu mengisah yang kada diberiakan orang namangi mengisah kada diberiakan bagian ke analogian kada diberiakan kecuali kurang tuh menguasai 25 wirid hanya dibolehkan mengisah baras asal pulang makanan pengaji ya kada bagi saya supaya apa menambahi supaya lakas catat pin dan terletak ada nama mengisah itu orang tinggal baca yasin dan mengisah baras alhamdulillah nasyaallah rajin tangan ke saya ada yang tangan sambil bergarubah Muqaddam nasyaallah bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim kan saya itu nungguin masak itu juga lihat apinya itu juga karena tidak terpenuhi keinginan oleh karena itu makan pasar itu hilang barakahnya. Nah, itu kenapa kasihan hak mata. Jadi seorang menuntut bukan pasar, bukan penjualan yang salah, seorang menuntut yang pasar. Maulanya wae ka ambil jualan mau jualan ke diceritakan bahwa Imam Syekh Al-Jalil Muhammad bin Fadil sewaktu menuntut ilmu beliau tidak mau makan makanan pasar
suatu hari ayah beliau yang tinggal di desa pada suatu hari datang ke tempat beliau menghilangi anaknya. Menghilangi pada waktu hari Jumat. Kemudian beliau ini menyiapkan makanan untuk ayahnya nang belang tadi. Ketika ayahnya masuk ke dalam rumahnya, ayahnya melihat ada sepotong roti. Nang roti itu adanya kurang menjual di pasar. Maka ayahnya tidak mau berbicara dengan si Muhammad ini tadi karena marah. Karena melihat hidangan ada wadai yang di pasar. Lalu si Ahmad bin Syekh Jalil Muhammad bin Fadil melihat kuitannya angka itu, paksa berpikir, cepat berpikir. Lalu sidin mula alasan sidin puja sidin kepada ayahnya, roti ini, makanan ini bukan aku yang membeli sidin, karena aku tidak katuju jual lawan wadai ini, tetapi tamuku yang membawa makanan ini ke dalam rumah ini. Artinya ada orang belang untuk membawa wadai. Nah ini membawa wadai ke sini kata aku kata hendak jual, menyuruh kada jual, ini bawa wadai, imbawa wadai imbahnya belang, wadainya ditinggalnya. Nah jadi itulah pada nanti datang tadi. Artinya lentukan mulut berjar si Syekh Jalil. Lalu ayahnya berkata, jika engkau mau berhati-hati dan hidup wara tanpa teman, engkau tidak akan membawa makanan ini. Lalu disebut junabah. Jika engkau mau warak atau berhati-hati atau berjaga, dan jika mau hidup wara, tentu teman engkau tidak membawa makanan ini. Amunikam warak tadi. Amunikam warak. Karena mungkin kawan tak bawa makanan. Begitulah cara hidup para ulama salaf, mereka pada sifat warak. Oleh sebab itu mereka diberi keluasan ilmu dan diberi kekuasaan untuk menyebarkan ilmu tadi barakan orang warak. Sesungguhnya mereka tetap dikenang sampai hari kiamat ini. Nambah wara tuh sampai mati pun mereka dikenang karena sifat warak mereka. Salah seorang ahli fikih yang syahid berpesan kepada penuntut ilmu, jauhkanlah diri engkau dari sifat ghibah atau membicarakan orang lain dan dari berkumpul-kumpul dengan orang banyak bicara. Nanti ada kawan-kawan yang tunjuk kan, dan yang bagi pada waktu menuntut ilmu. Dan beliau berkata pula, sesungguhnya orang yang banyak bicara itu mencuri umur engkau. Benar yang arahkan, nah gitu aja. Per detik umur aku kurang terus. Dan membuang-buang waktu engkau. Itu kelihatan. Baik membaca buku, baik berzikir, baca Quran atau tafakur atau untuk menguatkan pertimbangan kayak itu. Nah, kenapa jadi dibaca taklim muta'alim bahasa Melayunya, amun dibaca nang Arabnya Jawa kalawasan, mana memikirkan ilmu nahunya, mana mendapitnya, mana memikirkan ilmu sorofnya, mana memikirkan ilmu mantiknya,
ilmu balaghahnya, ilmu badinya, belum lagi karena syair-syair yang ada di dalam ta'lim itu ilmu arut nama atur membebeja nama itu kira-kira dapat untuk mana mandapin, mana membaris, mana apa. Jadi dicari nang tinggal menyuap kamun untuk nang ingan nata baca kan yang dibaca namanya kira-kira nang umpama dibaca nang Arabnya kira-kira nang. Termasuk sifat wara ialah menyingkir dari orang yang suka berbuat kerusakan dan maksiat serta orang yang senang bergaya bergurau atau kawan melawak lianna karena berkawan dengan orang yang seperti itu bisa berpengaruh jadi jangan menurut tulisan Arabnya nata lianna dzalika liman kana ayyasarrahu bihi itu apabila ta'lim versi Arab pun gundulnya. Seorang penuntut ilmu hendaklah menghadap kiblat, duduk menuntut ilmu kayak itu. Makanya disuruh menghadap kiblat. Makanya diampar kan apa tuh? Diampar teras-teras itu menghadap kiblat, kayaknya menghadap kiblat lah. Itu menghadap kiblat itu malamnya. Sebagaimana orang baca Quran sunat menghadap kiblat. Jadi orang belajar sunat disediakan ini itu menghadap kiblat. Ini termasuk sifat warak. Seorang penuntut ilmu hendaklah menghadap kiblat ketika belajar untuk mengikuti sunnah Nabi. Jadi sambil belajar sambil mengamalkan sunnah Nabi. Dan hendaklah ia mengambil manfaat dari doa orang yang ahli berbuat baik. Ahli berbuat baik. Dan hendaklah ia menghindari doa orang teraniaya atau orang terzalimi ini apabila ikam dalam keadaan menuntut ilmu. Ini jadi dua. Diceritakan lagi bahwa ada dua orang laki-laki yang pergi menuntut ilmu di tempat yang jauh. Kedua orang tersebut menuntut ilmu di tempat yang sama. Mereka selalu mengulang-ulang pelajaran bersama-sama. Setelah beberapa tahun lamanya mereka kembali ke daerahnya, hanya tuntung belajar. Tetapi yang satu pandai, yang satu pandai. Kemudian para ahli fikih di daerah itu tadi, daerah kampung si orang yang belajar tadi bertanya kepada keduanya, dipanggilnya keduanya. Nah, si kong alim, si kong kada. Nah, ditakuninya adalah satu keberadaannya. Ikam pada waktu belajar menakuni yang kedua tadi, kurang ahli pengetahuan menakuni. Ikam yang keduanya pada waktu belajar, ikam hadirlah. Jadi hadir, nah itu menanyai tentang keberadaan. Itu ulang ahli orang yang ahli pengetahuan manapun yang berdua jadi ditakuninya cara belajar ikam sampai cara belajarnya kayak apa. Nah ditakuninya yang berdua itu tadi. Nah ahli kalau nangka dan ditakuninya cara duduknya ikam pada waktu belajar kayak apa duduknya oleh si ahli pengetahuan ketika ikam belajar. Lalu para ahli pengetahuan itu mendapat kabar. Lalu mendapat kabar antara nang berdua tuntung mengaji tu dia tuntung belajar murid kalanya betul singgung alim singgung kada. Lalu ditakutnya oleh orang ahli pengetahuan yang ada di kampungnya. Ketakunannya ya kayak itu tadi orang belajar ikan hadir kada. Itu pulang orang belajar ikan duduknya kayak apa pulang kayak itu tuh
Lalu si ahli pengetahuan ini mendapat kabar di tempat si dua laki-laki tadi belajar. Jadinya nang pandai itu tadi kurang nang pandai, inya pada waktu belajar menghadap kiblat. Dan orang nang belajar tadi menghadap ke kota yang menimba ilmu, menghadap ke kota yang menuntut ilmu. Sedangkan temannya nang kada alim tadi setiap kali belajar membelakangi kiblat. Dan pada waktu belajar mukanya berbalik daripada arah kota tersebut. Kotanya menuntut, umpama jalannya cuma satu, jalan masuk satu, jalan keluar satu kota itu. Jadi apabila ia menghadap kiblat, berarti si guru itu mengarahkan ke arah situ sudah. Kenapa jadi disuruh menghadap ke kota ikam belajar? Itu karena ada keterangannya. Maka para ulama dan ahli pikir bersikap bahwa bersepakat bahwa orang yang pandai tersebut ingin menuntut ilmu karena mendapatkan berkah dari menghadap kiblat. Nah, berkah di situ dapat dulu. Karena menghadap kiblat itu ketika belajar hukumnya sunnah. Arti sunat ini mau berarti gawian nanti. Dan di dalam ilmu syariat arti sunat itu digawi dapat pahala, ditinggalkan pada berdosa. Satu. Dan inya mukanya menghadap kota tersebut karena doanya orang-orang Islam yang menghuni di kota tersebut di waktu itu, di waktu inya belajar selalu berdoa. Jadi inya mendapat berkah dari penduduk kampung nang ahli ibadah dan orang soleh nang ada di kampung itu. Daerah-daerah yang terkenal di kampung itu banyak tokohnya kayak Mantapura, kayak mana-mana tentang menyambat parahnya di orang sudah tahu. Karena penghuninya banyak orang ahli ibadah yang selalu mendoa bagi orang yang belajar ilmu agama di malam hari. Oleh karena itu hendaklah bagi penuntut ilmu tidak boleh meremehkan adab, supaya itu kan adab sopan santun dan hal-hal yang hukumnya sunat. Jadi itu sedih, jangan dianggap kayak remeh. Nah, gawin hukumnya sunat, karena orang yang meremehkan adab pasti dia terhalang dari hal-hal yang sunat. Jadi jadi namun ikan meremehkan nang sunat, maka ikan pada kaum gawi nang sunat. Barang siapa meremehkan ibadah-ibadah sunat, maka ia pasti terhalang dari ibadah-ibadah fardu. Menikah nang sunat terjadi jika meremehkan, otomatis di sini jika menggawi nang sunat kada kawan. Kisosnya nanti apabila ikan menggawi nang sunat kada kawan, apalagi nang fardu. Jadi jangan diremehkan. Ini kadang gampang aja gampang. Mau ada, jangan gampang. Tahu tak? Orang tuh yang sunat, seorang kada aja, jangan. Oh gampang aja yang sunat, jangan anda. Itu meremehkan mengadamnya. Akibatnya ia bisa meremehkan ibadah fardu. Apabila nang sunat jadi remehkan, dan nang fardu remeh dua. Nah itu tak. Dan orang yang meremehkan ibadah fardu tentu terhalang dari urusan akhirat. Nah halang ya diajak apabila pada pemanggoi fardu nang fardu pada kawan, nang lain kayak tujuan puasanya, bayang wajibnya, puasa wajibnya, haji wajibnya, umrah wajibnya kayak tujuan tak halang pada
Begitu juga menurut hadis Rasulullah SAW, hendaklah penuntut ilmu itu memperbanyak sholat bayang sunat, dan amun kawak disuruh khusyuk. Harus ini mungkin boleh dan diusahakan mampunya ketika melakukan sholat tadi. Kenapa jadi suruh itu? Karena apabila kami dalam sembahyang khusyuk, berarti kamu ngarannya konsentrasi. Apabila kamu konsentrasi di dalam sembahyang, itu juga dalam belajar. Orang belajar itu pasti konsentrasi, otaknya, akalnya, pikirannya, hatinya, awaknya, konsentrasi dua ilmu yang dihadapinya. Konsentrasi itu angka itu juga disebut orang sembahyang sunat mukawal disuruh khusyuk. Ini bagi orang yang menuntut ilmu. Sembahyang sunat khusyuk ini melancarkan orang menuntut ilmu supaya khusyuk. Apabila sembahyang sunatnya kawal khusyuk, maka orang itu di dalam menuntut ilmu kawal konsentrasi. Nah, jadi intinya kenapa jadi sembahyang nih disuruh disembahyang khusyuk? Karena dalam sembahyang ini gabiannya ringan. Orang sembahyang adalah babandar, orang sembahyang adalah pekawan. Yang sunat katakanlah babandar yang lain pada babandar biasanya batal sembahyang bagara 3 kali berturut-turut saja batal jokolah. Dan hati khusyuk itu dipikirkan pada taat itu saja. Apabila orang kawa khusyuk dalam sembahyang sunat, maka di dalam belajar inya kawa konsentrasi. Orang belajar itu konsentrasi harus kuat. Sama dalam sembahyang itu gawiannya nyaman. Adalah sembahyang sambil babantai. Kawan kita sembayangan adalah sembahyang ini pemanya hendak rokok pak. Orang kadang melihat tapi urusannya kita lawan bukan lawan manusia. Artinya disitulah konsentrasinya kita sama konsentrasi lawan ilmu. Ilmu itu adalah ngaran Allah Ta'ala juga. Ini bagi orang yang duduk di musyahadatul asma. Jawabannya lagi lah musyahadatul asma. Belum lagi musyahadatul sifat, belum lagi karena di tauhid musyahadatul af'al, belum lagi musyahadatul nur nanti, belum lagi jauh lagi mana konsentrasi di ilmu sama konsentrasi di dalam sembahyang. Orang sembahyang dihadap Allah, orang menuntut ilmu yang dihadap Allah terjadi dengan nama Al-Alim. Jakanya buahnya ada dulu pastinya kira-kira mendengar ilmu ada di rumah, bapak di rumah aja dapatlah telinga nyawa mendengar, masuk di telinga, melihat di mata, duduk awal ada. Kalau sembahyang menghadap Allah tuh kan rukun fi'li, berdiri betul, rukun qauli mengucap Allah, baca Fatihah, Allah rukun qalbi niatnya ada, menghadap Allah rukun fi'li ada tata caranya dari berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di atas 2 sujud pulang sampai kena tahiyat dan lain sebagainya. Itu ada tata cara menghadap Allah di dalam yang kepaduan sunat ataupun wajib. Orang menuntut ilmu kepaduannya menghadap Allah juga yang dipakai adalah panca indera dan konsentrasi. Itu jangan di dalam sembahyang arahnya rukun qalbi arahnya menyawa dalam Allahu Akbar pada waktu niat rukun qalbi kada bisa qasad ta'arud ta'yin berarti kada sembahyang kalah. Kayak itu juga orang menuntut ilmu tapi kada ada konsentrasi terhadap ilmunya. Nah itu maka artinya ini awaknya aja nang
tapi niatnya ada dan satu sembahyang awak karena sembahyang, tapi pada waktu mandang niat di dalam hati kadang qasad ta'arud ta'yidnya itu orang itu. Maka dibandingkan sidin menuntut ilmu dengan sembahyang nah apa jadi sidin menimbang ke situ karena dua-duanya nanti hadap Allah. Orang sembahyang sunat wajib nanti hadap Allah Tuhan nambah arah Allah dengan tata cara yang diatur oleh ilmu fikih. Orang menuntut ilmu yang dihadapnya Allah juga tata caranya ya tadi awaknya ada, duduknya ada, sopannya ada, betul konsentrasinya ada. Makanya maka sembahyang ya lah pikiran ke pasar atau sembahyang mata panjang tantuk kan tajrukupan atau diri mata panjang apa yang terjadi bisa ruku 3 kali atau tadi hulu kepala mendakui itu orang belanja mantap aja mendakui itu ngarannya disuruh khusyuk. Jadi khusyuk dalam sembahyang sama kayak khusyuk belajar. Namun orang kada paham, orang kada suah masuk di tauhid, kadang mencari perbedaan dari dua kalimat itu tadi. Ada bingung. Orang ahli di tauhid, dua-duanya disuruh khusyuk, kenapa? Karena dua-duanya nanti hadap Allah. Orang duduk di asma, itu Allah itu pada waktu sembahyang Tuhan kita mengharap Allah. Ada Allah Sami Allah liman hamidah Allah dua, Allahu Akbar Allah dua. Ada kalimatnya yang lain. Kalau yang umpamanya Ar-Rahman Sami Allah Sami Ar-Rahman dari Allah telah mendengar ada itu jadi nyata karena disebut melakukan sholat karena hal itu dapat membantu untuk memperoleh ilmu dan belajar. Jika menjadi menandap oleh ilmu konsentrasinya juga pakai sebagaimana ikan konsentrasi dalam sembahyang. Orang konsentrasi dalam sembahyang luarnya tingginya sudah belajar, wudunya sudah belajar, ujur bilang wudunya itu bilang sembahyangnya belajar ujur umpama dari berdiri betul, angkat takbir, rukun qaulinya berapa, rukun fi'linya berapa, rukun qalbinya berapa, sudah ada tentang lalu Allahu Akbar dimasukkan di dalam sana qasad ta'arud untuk rukun qalbinya baru sudah ada. Nangaran orang sembahyang disuruh khusyuk itu yang konsentrasi bukan cuma Allahu Akbar masuk qasad ta'arud ta'yin tiba sampai di situ kada ada lagi yang dikonsentrasikan, kada ada lagi yang diingat, kada kayak itu hanya rukun qalbi. Betul dong, rukun qalbi tetap disuruh khusyuk, tetap disuruh mengingatkan, tetap disuruh konsentrasi. Puja Allah dalam Quran, "Inna sholat dari zikri," sesungguhnya sembahyang itu jatuhan untuk mengingat aku. Ada kalanya mengingat gawian Allah, ada kalanya mengingat namanya, ada kalanya mengingat sifatnya, ada kalanya mengingat daripada zatnya. Itu dalam sembahyang, kada boleh kada ada konsentrasi. Tuntung ngokon qalbi Allahu Akbar, mulut sudah mengucap sesuai, untung sudah hati pulang aku sembahyang karena Allah sudah sesuai jeneta itu pulang menjadi betul banget ingat alihan akan gawian Allah menggawiakan membantu. Nah, itu konsentrasi juga pulang kada cuma sampai di situ konsentrasi atau khusyuk sampai salam Allahu Akbar. Itu aja dengan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu kan hanya sesuaikan gawian sembahyang, nang sembahyang itu gawiannya kada keluar pada saja. Itu gawian yang kelihatan.
belum kawian nang kada kaliha kalihantan kamu makanya kono kauli ini wajah tua jidat walaupun sunat disitu dikawinin pada waktu membaca orang seorang mentong membaca sesuai doa ilmu seorang pelajar membaca doa iftitah sesuai bacaannya gurunya ada mengajarin angka itu juga sudah sambil membaca untuk alat ingat atau ingatnya khusyuk ingat seorang membaca ini dibantu dengan sifat alamnya Allah atau dibantu dengan sifat alamnya. Nah, itu orang ahli tauhid mengatakan bahwa sifat ini nanti maksud sifat ini adalah mulai sifat qadrat, iradat, ilmu, hayat sama basar itu nanti mengatakan untuk membaca ini wajah lillahi wa ta'ala samawati wal ardi bi muslimin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu bacanya bujur-bujur dong lu berapa puluh nyawa merombak nama itu bacaannya aja dulu berburu dulu bujur anggaran bacaan nyawa tulen bacaan nyawa anggaran bacaan itu sudah sama 75, 50%, 100% yang kayak bacaan si guru punya orang belajar bacaannya wajah musia shinnya tak usasa ya guru shinnya ke angin punya itu huruf angin inna sholati inna inni kadang ini tegas itu ini belajar dulu guru bujurakan itu aja juga puluh anggaran bacanya aja guru bacanya kayak ini wajah tuh wajian lillahi fatara sama seorang ulang kan ya guru baca aku mendengarkan baca nikah bujur kada ini wajah tuh salah ini wajah tuh haknya ada bagatar galungi sedikit tuh hari-harinya tuh tahu juga sudah belajar aja hari-hari mau ulang-ulang menyempurnakan mana sempurna anak orang sudah 16 tuh kita mang lagi sudah kayak itu kayaknya dunianya punya apa ada dunia punya saya menguasai 3 nento menyawa ada paham di 3 nento ya banyak bacaannya jujur kayak pak gurunya ya bacaannya kan hanya bilang paham makna ini wajah tuh belajar makna bilang sesungguhnya aku wajah tuh menghadapkan diriku kajialillahi kemana Tuhan berada Tuhan mengolah langit dan bumi. Jadi memang dibacanya seorang paham, seolah-olah seorang membacanya ada nabi pandai, ada di pandai, mukaddam ini wajah lillahi juga terus sama apa di pandai, nanti khitab kada nanti ajak bicara kada, maka kita menghadap, berarti ada nama hadap, ada nabi hadap, ini coba lumlah, nanti. Balik lagi orang kayak orang jikir nasid La ilaha illallah La ilaha illallah kalau nanti jikir nak pujur aja nyawa lupa pujur biasa aja La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah apa illallah nanti itu huruf kandal jangan diunggat-unggat di situ mau hendak masuk lam itu langsung la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah langsung masuk jangan la ilaha jadi panjangnya jangan la ilaha illallah la ilaha illallah ingat dah la ilaha illallah la ilaha illallah hampur
Nak belajar zikir nasib, jika itu aja baru gua. Ya. Zikir nasib itu orang ada rakam-rakamnya. Rakam itu tahu melakukan meja sampai memakai rakam itu kan. Rakam itu menulis memakai tulisan itu di awal. Pada usahanya nasib yang ada di luput malam Rabu, malam Sabtu, itu aja zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mana? Mandak ke bongkat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Harus di buat macam-macam, nolput juga saja. Itu orang kalimat ya bang, oh bang. Itu orang kalimat meramot banyak, seorang lopot. Baru bagi mama pakai rakam. Hanya orang manggil jika nasib itu ada rokomnya. Pajang dulu orang. Menulis dulu kalimat zikir tetap ada sementara nulis dari bangku kanan tulis turun ke bawah kayak pusat lam semanggar di sini putar pusat tarik ke atas lam sebelahnya lam dilalah mulai kanan ya. Bagaimana dari kalau enak ya la ilaha masuk ke kanan la ilaha tulis dulu ditulis dulu situ direkam rakam itu hanya itu tulis direkam itu ditulis pakai inak nanti lawan pakai inak lawan ingatan tulis lawan ingatan soal tulisan itu orang ambil jasa dikirana nasib sama ni yang mengugal pada komen jasa la ilaha illallah la ilaha illallah kita ada nasa menggabungkan tempat. Orang tuh ada rumah-rumahnya sudah diulang dengan rakam itu hanya orang pikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kita mandap aja lagi lah kayak subuh karena ada seorang tuh yang sudah diulangkan rumah di situ dan awam itu rumah daripada kalimat la di mana ilah di mana Allah di mana. Itu orang zikir. Ada ini orang duduk di asma menghadap Allah dalam sembah ya orang menuntut ilmu duduk di asma menghadap Allah nama alam al-al al-alim mengarangnya sama adabnya juga dihadap. Lagi tiga nasib tu deh, ayat tadi judulnya deh. Illallah ada salah satunya tu. Orang bawa jatuh ada
anakannya sudah diulang orang rumahnya, jadi la ilaha illallah, itu orang hujal itu sudah tulis semua. Duduknya pun orang kayak duduk tawaruk awal atau tawaruk akhir. Tawaruk baiknya. Artinya mencari tetap cari gurunya kerja ini nasihat mantap ya biasa aja dulu. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Pas ampun orang dulu. Seorang kalau ditulis di mana anda kena tulis banyak. Jadi tinggal aja lagi. Di mana Allah, di mana tulisan asal, di situ mandak hilang, di mana di situ mandak yang diubah. Itu tata cara orang di sikit. Tapi juga kapalnya bacanya. Problem lebar. Hak kayak apa, nama bonggat, nama kada yang bonggat terus la ilaha illallah, la biasa-biasa aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, harusnya illallah harusnya itu kandal nanti makanya baca subhanallah juga, subhanallah ilat itu pangkal ilat yang di tanah malakat ibu busi atas jangan negara ilat itu subhanallah itu subhanallah kada boleh bergantar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu yang buyang hilang di situ lagi luput benda aneh yang ada aja belum boleh coba namanya memujulakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apabila sudah bujur hanya di belakang rumah. Jadi berjikir itu kan membatik di mana andakannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini baru yang seorang asal bujur, nggak ada bujur, nggak ada mau. Kayaknya ada rumah di mana pasti boleh kasih situ mau ya boleh ke rumah orang. Kalau mau bini ando, amo, bini pulanglah. Tahu ada apa amo? Nah orang jika nasib itu kan bonggal gitu. La ilaha illallah. Tuh orang ada aturannya sudah berumah pun orang juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada nasab bonggal kayak itu kayak seorang. Orang mana relnya kereta api toh berjalan pasti ada rel. Ada mau apa? Orang la ilaha illallah, la ilaha illallah itu dari pusat tarik ke atas kemudian la ilaha illallah, la boleh pulang la ilaha di sini la ilaha tadi gue juga akan hurufnya loh dari pusat la ilaha karena lohnya hanya sebelahnya illa di atas pusat tempat umbunan bawah kanan la ilaha jadi ilaha dari tengah la ilaha illallah langsung banget wujudkan hurufnya dulu mana huruf kandal, mana huruf tabal, mana huruf pemasuk, mana huruf pesusuk, jangan ada pesusuk diunggat-unggat
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Problem kandel 26 bulan. La ilaha illallah. Boh tambah bilang huruf H ujungnya lalu kandel jadi kalau kandel orang jual apam bebas. Jadi mau kapam halusnya cila apam pian ikan abono kaumahan sedang. Jadi wajib ini apam halus nampak barang naik naikkan gula gula minyaknya gasnya mau anak kandel ini ke rumah hanya memasak bahas deh menang di rumah tuh tuang punya di warung tuh tahu tuangannya masa ada di tupal mana kan kodol kandel lain lagi tuangan nah yang berpikir itu kita dari pusat tarik nah, sampai menarik sampai pikiran main huruf lam tulis bawah kanan illa wah ada dulu hanya 4 jam angka 2 4 jam angka 2 nya ada lagi bincalang tinggalan di lautan sudah lautan Nabit dan lagi bincalang sampai pagi lepas ya le muntung aja lawan gerakan le muntung ini lawan kepala itu yang bergerak kalau dia menawang mau batin tulisan nanti tulis oleh pikiran tadi di situ mandat maka baik pada lagi bincang la ilaha illallah 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 sampai subuhnya rame badan itu kalau itu bincang hanya sampai La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau lagi bikin nasib begini. Untuk orang pikirnya, pikir biasa dulu kan bujur. Bujur apa tadi? Hurufnya bujur bujur. Sudah bujur kan? Rumah-rumahnya, di mana huruf lam ambilannya, ilah atau di mana mandat. Illahnya di mana, Allahnya di mana mandak pulang. Jadi pada waktu baca itu kanan sesuai rumahnya tak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kanan orang sawah kan. Itu nanti katakan jikro wa kulluhu wa qoma jakar aja jikro bi kulli jasadih. Lalu seluruh jasadnya itu bagi berzikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha itu benar hurufnya dulu berjurai jadi penekanan itu dari nol hurufnya dapat bilang hurufnya bujur atau kalau mungkin harkat-harkatnya la lagi nanti lam di situ bendera itu lambangnya 3 alif itu sama dengan 6 harkat 6 kali bergerak 6 kali 3 kali berdiam 3 kali bergerak top 1 2 3 4 5 6 la apabila namanya pulang lambangnya ada bendera lambang berdiri aja itu 4 alifnya tuh 4 alif 2 alif itu 4 kali bergerak 2 kali bergerak 2 kali berdiam 4 jadi Allahnya 1 alif 2 rakaat sekali bergerak sekali berdiam Allah la ilaha. Nah ada jebalo hanya hujannya sok-sok boleh dia hujanan juga.
nasyid tuh hebatnya tadi, ingat lagi lagunya. La ilaha illallah. Ada kawannya. Ini sekali mendengar. Lagunya. La ilaha illallah. Itu enggak. La ilaha illallah. Itu pas itu hurufnya. Awalnya kayak tujuan dari atas pusat sampai bumbu punat tanpa dengan diberi enak banget. Bertulis sekali lo baik in Allah nya baca kira tadi dengan huruf-hurufnya, dengan kalimat-kalimatnya sesuai yang ditulis di awal, di mana posnya di situnya banget dan dipindah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang bongkar di situ. Illallah, illallah, aman illallah, illallah, nambah. Illallah, illallah. Ada usaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu coba aja sana. Illallah, la ilaha illallah, illallah. Bisa. Cukup aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang penting ilat kada bergoyang dan berikit di musik pada waktu la ilaha illallah. Ditekan itu ilat itu pangkal ilat berikit di kursi A, di kursi atas la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa itu? Makin jadi nasihat la ilaha illallah. Kaitan cuma orang yang tulis kali beberapa jam dengan nafas menulis menyokor baca belum bujur apa relnya dimasukkan untuk ada taabin lah. Kada taab itu berjalan karena ada rel. Pun relnya kada mana masukkan balik pun ada kereta. Kereta api itu jalan tak ada relnya, apa terjadi tabah balik. Orang pas jadi kayak apa aja awak kurang tuh nah mau bati irama aja nya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada panat-panatnya mengulang mensorang menulis kata lalu melihat kawan ini jadi melihat kawan bro jangannya orang menari itu ada rasukannya mengulang mensorang mana rasuk empat la ilaha illallah lebih maunggal apalagi nyoba belajar nanti jika nasib lah bejasa apa akhirnya barat benar tahu nggak buatnya nanti mana kemana ya ijazah saja lah nanti pada menonton malah lihat turut deh nonton turut deh kan itu bisa uyuh mau kereta api atau kereta relnya uyuh kita balik menurut orang jujur tulis dulu enak tarik dengan nafas tarik pusat sampai munggu nada illallah dan kalimatnya di pusat la ilah di bawah kanan ilahnya di tengah dada itu cupuannya entah Allahnya di bawah perterso susu jadi la ilaha illallah itu menurut karena sawah kan la ilaha illallah karena apa seorang rumahnya ini lipat ke awak la ilaha itu apa nanti joget kiranya nggak uang di mana tak jenderal gitu ke BSPKI kan kayak tempat jogetannya ada orang lain ada orang lain la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha apa itu
Keluar pada awak menjigir. Hanya sedikit saja daripada hujan harinya. Boleh dia hujan juga. Ya, memang kurang hati tadinya barang Allah. Dia sedikit. Islam. Lalu dia sendiri berkata sendiri dalam syair, jadilah engkau itu orang yang menjaga perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah pada waktu menuntut ilmu, dan orang yang menjaga dan apa itu, dan daripada rutinnya mengerjakan sholat ini orang menuntut ilmu, menuntut lagi menuntut, menanda alim, ada jadi pilihan tiga. Apabila keadaan itu mati lagi menuntut ilmu, atau mempanjang umur kawan orang-orang bodoh, atau jadi jongos pemerintah, atau jadi babu orang suki. Kalau nyawa kada kau apa lagi, itu kalagian belajar pada waktu menuntut kada wara. Kalau kada ada bisi keyakinan lawan Allah, keyakinan lawan manusia aja. Pemerintah orang sugih, pemerintah orang berduit, itu aja nih kawan. Ada minta, ada yakin ada sudah cetak duit, ada bisa mulai duit seorang. Ini lagi menuntut kada wara juga, berarti menuntut wara. Kayak itu juga jika la ilaha illallah, la ilaha illallah, pikiran orang dunia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pejabat nama Quran, la ilaha illallah, la ilaha. Ada nak ingat lagi. Tuntutlah ilmu syariat, atau ilmu agama katia, dan giatlah engkau tuntut giat kuat, dan mohonlah pertolongan oleh Allah. Masa dia minta tolong, ya Tuhanku, minta tolong Tuhan. Tapi pulang seorang usaha ada belajar, giat pulang. Orang belajar ini karena kawan, menikah karena kawan, gitu lah. Ada kawan belajar, ada kawan pada belajar, itu karena kawan. Ikan dalam kubur, kawan ikan pada mengawani jua. Ikan pada berduit, kawan ikan pada mengawani jua. Ya, ikan menjual, mau makan kawan ditawari akon, mau disuruh puasa, ketika puasa ada kawan. Jangan sakit dah, akon gitu kawan. Mulailah amal yang baik melalui amal-amal yang baik sambil memohon doa Allah, ya Allah, pada minta niscaya engkau menjadi orang ahli ilmu agama. Mohonlah kepada Tuhan engkau agar hafalan engkau dipelihara dari kelupaan. Minta Tuhan, ya Allah, ilmu yang didapat jangan hilang, hafalan jangan hilang, karena suka akan anugerah Allah. Hadis kalimat itu adalah itu pulang, karena suka akan anugerah Allah adalah sebaik-baik jannah memelihara. Kenapa jadi kita meminta Allah? Karena disediakan Allah itu adalah berarti kita ketuju lawan anugerah Allah. Mungkin kita meminta lawan Allah, berarti meminta lawan anugerah, bukan meminta apanya. Yang kita minta itu anugerahnya aja. Anugerah Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah itu jangan diminta. Allahnya kan kau minta anugerahnya aja, ya Allah. Ilmu anugerah Tuhan, hafalan anugerah Allah, yang menjaga ilmu jangan hilang anugerah Allah juga, yang membantu beribadah anugerah Allah juga, yang apa-apa membantu nyawa anugerah Allah Ta'ala juga. Makanya minta Allahumma inna nas'aluka al-abya wal-abya ni'matul abitama, minta akan abya, mintakan al-istiqamah, ketekunan,
katakunan ini minta jualan Tuhan. Kenapa? Karena katakunan itu anugerah Tuhan, bukan ulah kita. Nyawa hari ini berniat aku esok karena turun itu hanya nih niat tentulah nyawa esok sehat. Ada kawan istiqomah itu anugerah Tuhan juga. Minta ya Allah ya Allah mudah-mudahan kau pulang itu nggak ada sok aja turun ujar nyawa esok kau aja tuh itu ujar nyawa tuh Tuhan nggak ada kawalan yang menjamin terusnya menjamin esok yang ini aja nah esok subuh aja bangun terbangun kan lagi saja juga betul-betul nah makanya anugerah tenang dimin ya Allah belum tolong biar minta amin meminta kita di hidup meminta aja Allah ada memintanya membayang aja ini wajah tuh wajah lagi Allah aku mahadab biar wajah lagi pator sama biar namulah jual langit dan bumi di muslimah makan muslimah sholat wa muslim jadikan wala nam musyrikin dan jangan jadikanlah aneka muslimah wa ma'ana muslimin dan jadikan daripada agama Islam yang murni dan jangan dijadikan aku tergolong daripada orang syirik kepada engkau jatuhnya jatuh dan aku sanggutin lana muslimah makan muslimah sholat wa muslimah ya aku sembahyang Tuhan enak lawan biar aja nah, dan itu pun anugerah biar juga membantu adanya ulun menambah barakah kau sembahyang itu sebenarnya kau sembahyang itu Tuhan biar membantu bukannya ulun bangun kau beribadah itu ulun itu biar dia membantu makanya ulun minta bantuan biar ulun ini kan aku bapak mengijibakan mata aja pada kau ya kan nyawa tuh jadi ahli makrifat melihat tuh penangguh tuh juga Tuhan jangan nyawa mengijibkan mata jangan nyawa bandel menggerakkan alis mata aja nyawa Tuhan nambah ada nyawa di situ. Nyawa terjadi ahli ma'rifah, kenalan nyawa Tuhan, masya Allah. Dunia ini gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Soalnya sama nang kayak orang berkasih berkasihan, berkasih sayang. Kamana aja lawan Tuhan ini gak ada, tak bisa. Seorang lawan bini, KWC kada hukum. Tempat yang lah kalau ini kan 24 jam duduk berdiri orang bakasih sayang lawan Tuhan 24 jam kan ada tak putus kayak nyawa tuh bakasih sayang lu bini nyawa kalau tak bawa tuh aja kawannya lagi sejam banyak di kawan ya Pak Mo akhirnya tak kumpul kayak tanah ajamban kayak kumpul ya lah jenang bini kata kok makanya kembali jenang lagi saya hidup sama semati ini nah hidup puluh mati dia biar mati orang belakang oh jadi beda nah saya hidup semati nanti mulai kawan kita dan jamban gaya di kawan jadi juga bapak apa nih kawannya pak kami jadi bantu saja mau mana jangan ada sini membantu kalau tak keluar bajunya itu tak ada orang kan melihat membasuh aja melihat ingat membasuh aja ingat membasuh aja ingat kurang membantu membasuh seorang apa jalan ingat tutup ingat seorang nampak daripada dua yang benar orang yang duduk akan diri orang kan apa jadi makanya itu nanti diminta syaratnya tadi kok apabila kada warat maka orang itu kada kau ingat kawan tuh Tuhan apabila tidak warat maka mau ingat nah, jadi menyangka pasar karena membabinya takut nilai pilihannya janda kan baru bah janda kada lah itu gue menyebatok mata baik lah ayo kata ibu batok jangan gue naik burungan juga dompet beranjek nih burungan pamburungan pamburung pamburungan tapi setelah masalahnya nah itu adalah sebaik-baik zat yang memelihara itu Allah supaya jangan hilang hafalan supaya jangan hilang kegiatan jangan supaya timbul yang lain mintanya lawan Allah mengkawai itu Allah aja daripada Allah ada
Nah, puasanya mulainya supaya ilmu jangan hilang, apalan jangan hilang, nyawa yang berjaga ada Allah nama mbak. Minta Allah selain pada Allah kan kawannya siapa yang mau memberi, ada kawannya memberi membantu pun kan kawannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa fis samawati wa ma fil ardi alladzi yashfa'u indahu nang kau membantu masih sedinajan yang berdoa ke mana lawan pohon, aja pohon belajar diulang Tuhan terbantu lonjen jajan mana belajar diulang Tuhan juga mananya minta Tuhannya lagi. Maka itu kan mengganti ngarannya jadi to KTP gimana jadi itu bang ganti ngaran. Ada kalau ngaran ulang Tuhan ya lah ngarannya Tuhan ngaran kita ada ini jenang maha memelihat. Beliau juga berkenan, Ibnu sedikit-sedikit beliau juga berkata, taatlah kalian kepada Allah dan bersungguh-sungguhnya dalam taat tadi. Nah, bersungguh-sungguh tadi disuruh khusyuk atau disuruh konsentrasi. Dan bersungguh-sungguh janganlah bermalas-malasan di dalam perbuatan Allah karena kalian pasti akan kembali kepada Allah. Mereka lagi hidup dan bermalas-malas beribadah lawan Allah, akhirnya kembalinya lawan Allah juga. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Tuhan, ini kan lagi hidup lawan aku, nggak mati ini ya Tuhan, merasa deh kan. Lagi hidup ya Tuhan mah, bayang koler, apa koler, ini koler, tapi rezekiku ikam harga aja Tuhan. Tapi ikam lawan aku, ada mengakui ketuhananku. Tapi masalah rezeki ikam mengakui aku Tuhan, tapi masalah beribadah kan ada aku yang mau jadi Tuhan bang, kalau lu beribadah, tapi kalau masalah rezekinya agak benar ya Allah, minta rezeki ya Allah, jadi benar. Sudah beribadah, itu, ini masalah rezekinya ya Allah, panjang doa, rementera, dan tak nggak sekalusan ambil dua sambung meteran tanah panjang duanya di kita ada orang toatnya tanah iya apabila toatnya ikan gawi bujuk-bujuk nggak ada alasan nang lain itu menggiringan ujian Al-Quran juga Al-Quran ini bilang jar Rasulullah ini bilang jar Jibril ini bilang jar Allah jar Al-Quran apa Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nashrah laka sadrak fa inna ma'al usri yusra, sekali uyuh dua kalinya nyaman, tokatnya uyuh nyamannya dua kali. Dari tokat nanti gawe di dunia, hasilnya di dunia jual. Imbah mati bilang ada kenikmatan lainnya. Sekali uyuh, dua kali nyaman. Sekali uyuh di dunia merasa nyamannya, di akhirat merasa jual. Ada hasil. Sekali uyuh, dua kali nyaman. Ada pengen pamuk dua kali uyuh sekali nyaman lah. Dua kali uyuh sekali nyaman, nampang kita mungkin tawakan berikut. Dua kali uyuh, tapi mungkin guru enceknya termasuk apa? Tubuhan pandangan hidup. Kayak pamuk nih ya, pandangan hidup juga bisa nih atau pegangan kan ada. Ada pandangan hidup Pak Mula, ada pegangan hidup, ada pandangan hidup. Jadi pandang hidup bagus gitu karena ada juga nang tungkal-tungkal dulu. Dia mau juga, kayak mau dakan itu lah, mesin pelotok, saboran mau putar, buka, doping gitu. Nah, itu orang hidup nanti.
pandangan hidup ada, pegangan hidup ada, pegangan bilang orang kacakan hidup, kaca-kaca kok hujan di bawah kira bapak pambauan hujan boleh dia kata kawan juga ada sedikit juga kan. Seorang penuntut ilmu hendaklah ya kan tak bawah itu tak bawah bersungguh-sungguh, janganlah bermalas-malasan karena kalian pasti akan kembali kepada Allah, hanya mati dua kena. Dan janganlah banyak kuding. Kenapa? Karena di dalam kubur kena kalau ada aja waktunya kada pekomongan lah lagi jadi hendak kuding kena menghendak ada terganggu lagi dalam kubur ini kena. Nah itu berarti selama dari hujannya rugi mengkudingkan terus, kecuali ada ujur atau garingkan atau ada apakah boleh. Tapi kalau kada jangan, karena sebaik-baik makhluk adalah orang yang sedikit kuring, menekan cinta lawan Allah, menuruti lawan Allah. Kalau banyak Allah itu sifatnya sinatu walana. No, Allah kada bisa kuring dan Allah kada bisa maan. Toh, orang mahabbah lawan Allah sedikit banyak kan orang ego kuring itu orang mahabbah lawan Allah. Seorang penuntut ilmu hendaklah selalu membawa buku setiap waktu untuk dimufalahi. Nah, itu diulangi, dibacain. Dikatakan barang siapa tidak ada buku di sakunya, maka tidak ada hikmah di hatinya, dan hendaknya buku tersebut berwarna putih. Nah, bukunya ada yang buku warna putih, ada yang putih, buku putih, dan selalu membawa kolam untuk menulis atau mencatat apa yang didengar. Aman aja tak ada kata-kata yang bagus, tidak diambil. Mau kata-kata tuh kayak ini kena apapun jur makola wala tanjur mangko, pandang perkataan, isi perkataan bukan mandang orang. Nah, kalau perkataan baik ambil. Sebaik-baik hadis sebagaimana disebut hadis yang diriwayatkan oleh Hilal bin Yasar kemarin, bahwasanya Hilal bin Yasar disuruh oleh Nabi membawa pulpen kemanapun berada. Kenapa? Karena di mana-mana banyak kata-kata dan banyak yang perlu ditulis dan dicatat ya. Catat pasal hal-hal yang dapat memperkuat hafalan yang dan yang melemahkan hafalan. Cukup udah duduk di sini. Terus kita ibu bapak semua keluarga Allah, mudah-mudahan lagi aja dunia akhirat Allah hidup beriman dan musliman, dan mudah-mudahan lagi di akhirat nanti dikumpulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelajaran Firdaus min hadratin Nabil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa faqihna bid-din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna bid-din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna bid-din wa ta'wil. Allahumma qulbana bi nur hidayatika kama nuratan 'abdan min syamsi ba'da 'abdan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma salli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la عدد ما وسعه علم الله.